Dan sekarang waktunya kita murojaah. Murojaah untuk ayat 1 sampai ayat 12. Monggo, siapa yang memulai dulu? Untuk membedah apa yang sudah kita pelajari. Mulai ayat 1 sampai 12 surat At-Tolak. Silakan. Siapa dulu, monggo? Monggo silakan. Mulai ayat 1. Izin, Gus. Monggo silakan. Izin. Dari Tabanan Rumin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan yang pertama adalah tentang Quran surat At-Tolak ayat 1 saja yang pertama. Bahwa surat At-Tolak ini banyak membahas tentang perempuan yang ditujukan kepada Nabi, Rasulullah, dan umatnya. Bahwa masa idah itu ada 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Menceraikan wanita atau istri itu tidak boleh dalam keadaan haid. Karena untuk memastikan bahwa tidak ada janin di kandungannya yang selama itu. Selama masa idah, istri masih punya hak untuk tinggal tetap di situ. Karena salah satu pertimbangannya janda dalam tanda petik itu adalah banyak fitnah. Kemudian di dalam Islam, Al-Quran itu berisi hukum-hukum Allah untuk ditaati, untuk diamalkan. Konstitusi ilahi inilah yang qat'i, bukan sekedar pandangan yang filosofis saja. Al-Quran adalah hukum yang ingkrah, artinya berkekuatan hukum tetap. Sebagai rujukan dasar dari semua aturan yang wajib dijalankan, yang di dalamnya juga ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Kalau Al-Quran itu hanya untuk dihafalkan saja, itu tidak ada artinya. Banyak yang hafal akan tetapi tidak diamalkan. Contoh yang jelas, masih sedikit sekali umat Islam yang menjalankan tentang hukum waris. Dan masih sedikit sekali yang mengamalkan, padahal yang tidak menjalankan itu termasuk menzalimi Allah. Lanjut, asbabun nuzul dari Quran surat At-Tolak ayat 1 ini, pada suatu ketika Rasulullah menceraikan salah satu istrinya, yaitu Qosyah, yaitu putrinya Umar bin Khattab. Istri Rasulullah itu kembali kepada keluarganya. Akan tetapi perintah Allah turun bahwa Rasulullah harus memberikan nafkah sampai habis masa idahnya. Kemudian juga melalui malaikat Jibril turun bahwa Rasulullah untuk rujuk dengan Qobsyah itu tadi. Karena apa? Karena Qobsyah itu adalah ahli puasa sunnah dan ahli sholat malam. Yang terakhir, Rasulullah menyampaikan bahwa istri-istri
Rasulullah itu juga manusia biasa, sehingga juga terjadi plurasi di antara istri-istri Nabi. Yang terakhir, bahwa sahabat Rasulullah selalu berpihak kepadanya daripada anak-anaknya. Ini yang disebut dengan amrun perkara yang baru. Baik, itu sedikit Gus, barangkali dulur yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ayat 1 sudah disampaikan oleh Pak Jo. Mungkin ada tambahan lagi untuk ayat 1 dulu yang belum tersampaikan, mungkin 1-2 topik. Silakan. Ada tambahan untuk ayat 1 yang disampaikan Pak Jo tadi? Masih, Gus. Ayat berapa? Ayat 1 ini tambahan. Saya ada sebab penunjuknya di ayat 1 ini, yaitu Anas meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah menceraikan salah satu istrinya, Hamzah, kemudian beliau pulang kepada keluarganya. Karena itu turunlah ayat yang memerintahkan Rasul untuk memberikan nafkah kepada Hamzah sampai habis masa iddahnya. Lalu Jibril berkata kepada Rasul agar beliau untuk kembali karena Hamzah termasuk wanita ahli puasa dan ahli sholat malam. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Terima kasih. Oke. Lanjut ayat 2. Monggo. Siapa? Sama 2 dan 3 nggih. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan membacakan review ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Masa iddah itu ada macam-macam. Kalau cerai biasa, masa iddahnya 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Seorang perempuan tidak boleh dicerai saat haid. Sebelum cerai, perempuan dipastikan tidak ada benih janin di perutnya. Di saat masa iddahnya selesai, apakah kamu rujuk kembali atau kalian lepaskan dengan baik-baik? Di saat masa iddahnya, istri masih berhak untuk dinafkahi. Perceraian sebetulnya adalah jalan terakhir, tapi dibenci oleh Allah. Perceraian adalah makruh, kecuali kalau itu sangat dianggap jalan terbaik. Di Nasrani tidak ada perceraian kecuali mati. Sebisa mungkin perceraian itu jangan dilakukan, kecuali memang benar-benar perceraian adalah jalan yang terbaik atau yang terakhir. Meskipun Allah tidak suka baik cerai ataupun rujuk, maka harus dihadirkan 2 orang saksi yang adil. Itu adalah ajaran dari Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Apapun masalahmu, Allah adalah solusi yang terbaik. Jika kita benar-benar dari Allah, bukan karena lihai dalam berdagang atau berbisnis, karena kepintaran dalam usaha, mekanisme Allah itu beda. Kalau manusia 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi kalau Allah bisa saja 1 ditambah 1 bisa menjadi 11. Seperti yang Gus Gori contohkan di Mabes SPMA Pusat, tiap hari merawat ratusan orang. Sementara kegiatan fisik bangunan tidak ada henti-hentinya.
Ibarat pasak lebih besar daripada tiang. Rencana pengeluaran sudah direncanakan, tetapi dana pemasukan tidak bisa diandalkan. Itu semua terjadi atas kuasa Allah. Shadaqallahul adzim. Matur suwun, Gus. Ada tambahan? Izin, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai perceraian, Ghazali memberikan perumpamaan seperti pintu darurat. Pintu darurat itu sebaiknya tidak digunakan, kecuali memang benar-benar posisi dalam hal darurat. Maka perceraian juga seperti itu. Perceraian merupakan hal yang hukumnya makruh, yang makruh itu dari kata karoha, yang berarti dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kalimat di tengah ayat itu mengenai mahrojan. Mahrojan di sini bisa diartikan sebagai solusi. Bahwa janji Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang menyerahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan solusi yang teruntung dalam hal apapun. Dan tentunya Allah yang Maha mengetahui apapun, sehingga nanti solusinya juga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi Rahman. Aku mohon tambahannya. Lah. Aneh Pak Maruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada lagi, monggo. Sekarang ayat 4 dan 5. Silakan. Ayat 4 dan 5, silakan. Assalamualaikum, Gus. Sudah ulur, Gus. Oh, silakan. Assalamualaikum, Gus. Derek. Di sini kula badhe mengingat kembali ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini kita selalu disuguhi oleh Allah dengan suatu solusi-solusi ketika melalui jalan yang buntu. Di ayat ini ada orang-orang yang masa idahnya sulit. Kemudian ada solusi, yaitu perempuan yang sudah tidak haid atau menopause, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Demikian pula untuk perempuan yang belum haid, maka masa idahnya disamakan dengan yang menopause. Sementara idahnya orang yang hamil itu sampai dia melahirkan. Kemudian ada hafalan ayat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyah ilaha yaj'alahu min amrihi yusra. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberi kemudahan. Di sini juga ada surat yang lain yang mengenai bertakwa, yaitu misalnya bagaimana orang yang bertakwa itu adalah ada di surat Al-Imran ayat 16, yang artinya bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar, kemudian orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang selalu meminta ampunan Allah.
Nah, di sini maka kalau kita ingin dimudahkan semua urusannya, maka syaratnya adalah kita harus bertakwa kepada Allah dan menjalani semua perintah Allah. Kemudian ayat selanjutnya tentang janji Allah. Allah itu di sini berjanji akan menghapuskan dosa-dosa dan janji Allah juga Allah akan memberikan tambahan kebenaran. Niku mawon Bu, catatan dalam, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum. Silakan lanjut. Ada tambahan untuk ayat 4 dan 5? Oke, lanjut ayat 6. Monggo. Ayat 6 sinten? Silakan gantian. Ayat 6 tentang askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Ya, ini tentang masa iddahnya orang yang hamil. Silakan. Ibu-ibu. Ini harus tahu ini, bapak-bapak juga harus tahu nih. Meskipun naudzubillah min dzalik jangan sampai cerai, tapi hukumnya harus tahu. Nah, kemarin saya sudah terangkan tentang ayat 6 ini. Silakan. Monggo Mbak Miana. Bismillahirrahmanirrahim. Terangan ayat 6 bahwa Islam itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Meskipun sudah diceraikan, tetap diajak menjalin hubungan baik. Jadi suami masih disuruh untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddahnya selesai. Minimal ya, sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan harus memberikan nafkah berapa, itu sesuai kemampuan. Untuk kepada anaknya itu sampai selesai masa persusuannya, menyusukannya. Jadi selama menyusukan suami juga harus memberikan nafkahnya. Setelah itu suami juga tetap diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya sampai usia masa kanak-kanaknya selesai. Ukuran Indonesia itu sampai 18 tahun masa anak. Itu kewajiban ini. Kemudian dianjurkan walaupun sudah cerai tetap tidak boleh saling benci. Dan tidak boleh saling benci dan harus tetap berhubungan baik. Dan suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan. Jika perempuan sedang
menyusui lalu tidak mampu, maka yang membayar penyusuan kepada orang lain adalah suaminya. Islam itu memberikan peraturan yang sangat detail untuk dalam hukum talak ini. Karena di agama lain tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan perpisahan. Satu-satunya perpisahan dalam agama lain adalah kematian. Sementara di dalam Islam itu sangat kafah, tidak tetap diperbolehkan walaupun hukumnya makruh, tetap dibahas, tetap ditentukan hukumnya. Ini ya. Jadi soalnya sama Ya, rupanya hijau berarti di fokus. Istri yang sudah ditalak sementara masih dalam masa hamil atau ada janin di dalam kandungannya, maka masa iddahnya sampai melahirkan dan ditunggu sampai dilahirkan anaknya. Setelah itu suami juga masih mempunyai kewajiban menafkahinya seperti yang saya terangkan tadi di atas. Ya, itu saja Gus catatan dari saya. Mohon maaf ada banyak kekurangan. Mohon ada tambahan dari jamaah yang lainnya. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau nambahkan? Ayat 7. Ya, ayat 7. 7 sama ya, ayat 7 saja kemarin tuh, satu aja. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan ayat 7. Kriteria yang pertama adalah yakni suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak sampai selesai menyusukan. Karena ini masih berkaitan dengan bab talak. Jika sudah selesai atau menyusukan, suami sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan nafkah mantan istrinya. Namun masih punya kewajiban menafkahi anaknya sampai usia 18 tahun. Sebatas kemampuan masing-masing dari sebagian rezeki yang didapatkan dari Allah. Karena Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah juga sudah mengukur kemampuan seseorang. Jadi kita tidak usah untuk mengersuloh kalau bahasa Jawanya. Namun manusia itu kebanyakan tidak sesuai dengan kemampuan, tapi sesuai nafsunya misalnya. Karena sudah saking jengkel, misalnya punya uang puluhan juta, tapi dia hanya memberikan nafkahi 100.000 gitu misalnya. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Di situ ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah selalu memberikan kemudahan setelah kesulitan bagi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberikan makhroja atau solusi. Nah, di sini hal tersebut diharuskan kita tidak untuk bermudah berkeluh kesah saat kita menerima ujian. Lalu manusia kalau kita diberi kesulitan itu selalu berkeluh kesah, ngersuloh terus atau meratap. Namun kalau diberi kemudahan itu dia selalu laleh atau berlebihan. Nah, selama kesusahan dijalani dengan sabar dan tawakal, maka setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Berkaitan dengan Quran surat Al-Insyirah ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 yang lanjutannya, yaitu fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai
atau dari sesuatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dilanjut ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Mungkin itu Gus yang bisa dalam sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun. Ada tambahan untuk yang ayat 7? Ada? Oke, lanjut ayat 8 dan 9. Silakan. Ayat 8 dan 9 ya kemarin, nggih. Lanjut kemarin. Nggih, 89, Gus. Monggo silakan. Pinten? Ayat 89. Yang punya catatan masih baru kan? Nggak ada? Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tolak ayat 8 sampai 9, Kamis 5 Mei 2022. Sudah banyak dan berulang kali penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya, maka diazab oleh Allah dengan azab yang mengerikan. Namun umat tetap saja mengulangi pelanggaran itu dan tak kunjung ambil pelajaran dan suatu peringatan. Kalau dilihat dari sisi kekuasaan, dari sisi kehebatan harta dan sisi banyaknya, luar biasanya penduduk itu jauh lebih luar biasa daripada umat-umat sekarang atau umat kemudian. Mereka tidak saja menjadikan gunung diambil sebagai bahan baku bangunan, akan tetapi mereka justru memahat gunung itu langsung menjadi bangunan istana. Orang-orang terdahulu itu berbeda di gunung-gunung, artinya teknologi zaman itu sudah teknologi maju. Seperti apa? Misalnya piramida itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Luar biasa, ribuan tahun itu sudah luar biasa ilmu teknologi mereka. Memang kemampuan untuk seperti itu kemudian didorong setan untuk menjadi modal sombong, menjadi modal untuk mendurhakai Allah. Jadi kalau kita bisa simpulkan, para nabi itu didustakan oleh umat yang memiliki kelebihan harta, fisik, ilmu jabatan maupun ras, dan biasanya mereka mengatakan kamu itu orang yang kami melihatnya hanya orang yang rendahan di tengah kami. Itu lontaran orang-orang kafir kepada Nabi, kepada Rasulullah dan para sahabat. Dalam surat Al-Anbiya menerangkan bagaimana tanggapan para umat ketika Nabi Saleh menyerukan agar meninggalkan nenek moyangnya. Para pemuka masyarakat tidak mau mengikuti, misalnya ada kalimat umat manusia kepada Nabi Nuh yang secara nasab, secara harta, secara ilmu itu bukan orang-orang yang lagi
Sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ternyata orang-orang yang menentang itu justru orang-orang yang punya kelebihan dari sisi harta, dari sisi jabatan, dari sisi ketenaran, terkenal, viral, dan lain sebagainya. Dengan begitu, bagaimana kita menyikapi sekarang ini yang harus menjadi pelajaran kita adalah bahwa kebenaran itu tidak selalu identik dengan ketenaran, tidak selalu identik dengan kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Buktinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 11-13 juga disebutkan tentang perbedaan Allah, bagaimana orang yang mengikuti Nabi itu hanyalah orang-orang yang jahlun atau bodoh yang tidak berpendidikan dalam hal baca tulis. Tetapi di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Dilanjut dengan tanya jawab oleh Pak Budi Ratsongko, bagaimana dengan orang-orang sekarang semakin kaya kok semakin berangsang terhadap dunia. Ini apa sudah dinas oleh Allah? Jawaban Gus Glory. Jadi begini, baik surga maupun neraka itu sudah tercermin sekarang. Yaitu orang-orang yang di dalamnya itu ukuran segala macam kesusahan, iri, dengki, atau sifat-sifat buruk, kesalahan, dosa, bilang orang akan sampai maksudnya ketika ditanya Allah, sudah kuberikan kenikmatan sedemikian banyak, apakah kamu mau minta lagi? Karena kalaupun kamu minta akan aku berikan. Ini percakapan Allah kepada orang-orang yang di dalam surga. Sekian puluh kali dari apa yang sekarang kamu rasakan. Maka kata Allah, surga cukup ya Allah, cukup dengan ini, terutama dengan ridho sudah bersyukur kami diberikan ini. Ini adalah percakapan Allah kepada hambanya yang sudah masuk dalam surga. Bersyukur di dalamnya tidak dendam, tidak ada yang namanya orang yang di surga. Ketika ciri-ciri orang ahli surga adalah orang-orang yang punya seperti itu, selalu bersyukur. Orang-orang yang dipanggil Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak menggerangsang, yang tidak rakus terhadap dunia. Sebaliknya penghuni neraka, ciri-cirinya itu diantaranya setelah disiksa luar biasa, maka mereka akan merasakan lapar dan ingin sekali makan. Ketika lapar dan juga ketika diangkat dari siksa untuk diberi makan, maka diberi makan makanan yang daging-daging yang busuk luar biasa, dan diberikan zakum, makanan berupa pohon yang kalau dimakan itu akan menghancurkan isi perut sampai protol semua, tapi karena mereka sangat lapar maka tetap dimakannya. Itu ciri-ciri penghuni surga dan neraka. Maka yang ditanyakan Pak Budi tadi, orang semakin gerangsang ya karena tertipu dengan kehidupan dunia. Itu intinya. Kemudian kita merujuk kepada orang-orang yang ahli surga adalah orang yang tenang hatinya, tidak lagi ngedungsang, gerangsang terhadap dunia. Itu saja dari kami. Terima kasih. Termasuk patroli di perkampungan. Oke, sekarang ayat ke-10 sampai 11. Monggo. Terima kasih Mbak Miana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Waalaikumsalam, monggo. Dalam surat At-Talaq ayat 10-11 dalam catatan saya yaitu Allah mengazab orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, juga yang menentang Al-Quran, di mana yang menentang Al-Quran tersebut yaitu terjadi di saat dahulu zaman nabi-nabi sebelumnya dan Rasulullah, juga terjadi pada zaman sekarang, dan meninggalkan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan diantaranya dengan cara bersahadah, yaitu dengan bertakwa dan dengan menghilangkan segala bentuk adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, yaitu menghilangkan hukum-hukum lama dan harus mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat 11 juga bagi orang yang beriman akan disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa dibayangkan dengan hati dan pikiran. Tapi nikmatnya bisa melihat wajah Allah dan ridha Allah hidup kekal selamanya. Sedangkan di dunia, senikmat apapun, seindah apapun, semua hanya imitasi, tidak kekal dan fana. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah atau jihad di jalan Allah sesungguhnya tidak mati, tapi hidup di sisi Allah. Allah menjanjikan surga dan berada di sisi Allah dengan penuh kenikmatan, itu pun bagi orang yang beriman dan yakin dengan hal-hal yang gaib. Demikianlah Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo lanjut. Ada yang nambahkan ayat 10-11? Oke, sekarang ayat 12 baru kemarin. Monggo. Ayat 12. Mestinya masih ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Gus. Monggo, monggo. Ayat 12 yang masih fresh. Ayat ini menceritakan salah satu kebodohan manusia adalah memandang bumi merupakan satu-satunya ciptaan Allah. Dan Allah hanya mengurusi bumi saja. Padahal sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Besar, dan bumi hanyalah setitik debu di antara alam semesta. Dan harus difahami bahwa betapa kecilnya kita dibandingkan jagat raya ini, agar kita tidak sombong. Allah menciptakan 7 langit, dan Allah merasa heran kepada manusia, kenapa berebut sesuatu yang sangat kecil di bumi ini. Bagi orang kafir yang tidak membaca Al-Quran, mungkin bolehlah. Akan tetapi, orang beriman yang membaca Al-Quran, harusnya tidak berebut sesuatu yang kecil. Gambaran yang disampaikan Rasulullah, bahwa Rasulullah mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian ditarik ke atas. Kemudian jatuhlah setetes demi setetes. Satu tetes itulah kenikmatan dunia, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang seluas samudra. Itu Gus yang bisa saya sampaikan. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan ayat 12 tadi? Panjang loh kemarin bahasan kita.
Silakan, ada yang mau menambahkan? Tentang tetes air dari jari dibanding lautan dan seterusnya. Saya juga menunjukkan 2 video kemarin ya. Ada? Oke. Ada? Silakan Mbak Mena. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayat 12 bahwa manusia itu sangat sombong dan sok pinter berargumen. Allah aslinya itu begini, seolah-olah bisa menebak pikiran Allah. Allah itu sangat maha besar, maha kuasa, maha pencipta. Di antara penciptaan Allah itu ada bumi. Dan bumi hanyalah setitik debu dari alam semesta ini. Jadi sangat kecil. Bumi ini seperti yang sering Gus Glory tampakkan dalam beberapa video di beberapa waktu yang lalu, dan sering kita lihat betapa perbandingan antara bumi dan alam semesta ini jauh lebih kecil daripada bumi ini. Kalau bumi saja lebih kecil dari sekedar debu jika dibandingkan alam semesta. Bayangkan betapa kecilnya kita di dalam bumi. Sementara itu juga nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hal itu juga ingin membangun kesadaran kita kalau kita ini bukan apa-apa dan bahkan tidak ada. Maka jangan sombong. Apalagi baru punya tanah 12 hektar. Sudah sombong, apalagi pangkatnya baru bintang 5, apalagi baru punya kambing 4 atau 5. Makan ketupat 1 aja tidak habis gitu, kok sombong manusia ini. Allah memiliki 7 langit yang serupa. Berarti Allah memiliki ribuan yang serupa dengan bumi ini. Sementara sampean dan saya atau orang-orang yang Islam yang membaca Quran, yang tahu juga Allah menjanjikan orang-orang yang beriman itu nanti kebebasan, kepuasan, kemewahan, dan kekayaan itu tak terbatas, tapi nanti di akhirat. Tapi kenapa kok kemudian masih ikut berebut terhadap sejumput kekayaan, kebahagiaan, kemewahan, kejayaan di dunia ini? Pertanyaan retorik. Katanya beriman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri dan seterusnya. Namun kok tetap tidak ada perubahan sikap. Terlalu sering diulang-ulang betapa kecilnya kita. Dan memang perlu harus diulang-ulang biar kita itu lebih yakin dan sadar betapa kecilnya kita di bumi ini dibanding semesta. Rasulullah mengibaratkan, mempraktekkan dengan mencelupkan jarinya ke dalam laut, lalu diangkat. Ketika diangkat tangan beliau di atas, maka tetesan air dari ujung jari beliau itulah ibarat bumi dan seisinya. Quran juga sudah jelas menerangkan wa mal hayatud dunya mata'un qalil mata'ul ghurur. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Kemudian Gus Glory screen video tentang semesta, diterangkan bahwa bumi itu sangat kecil, bahkan sekecil debu, lebih kecil dari debu. Semua termuat di dalam bumi yang kecil itu, mulai dari harta, kekuasaan, ketenaran, uang, dan seterusnya. Begitu kok diperebutkan. Nah, sampean sebagai orang beriman ini diiming-iming dengan kehidupan yang luas, seluas langit dan bumi nanti di akhirat. Tiap titik ini terdiri dari miliaran galaksi. Ada Andromeda, Milky Way, Bima Sakti, dan seterusnya. Kemudian diterangkan banyak sekali tentang alam semesta, yang intinya
tentang bahwa kita di dunia, di bumi ini sangat kecil. Kemudian ditegaskan bahwa hal itu mungkin saja atau tempat yang dituju oleh para rasul itu tidak dengan standar daya dukung. Itu bisa jadi oksigennya sudah berbeda karena memang kita juga dihidupkan dengan kebutuhan oksigen yang berbeda. Tubuh yang sekarang kita miliki ini itu kan kesannya desain untuk sekali pakai, desain disposal. Jadi kali ini kan ada maksudnya tubuh kita yang kita bawa nanti ke akhirat itu bukan tubuh yang mudah sakit, pilek, asam urat, encok dan lain sebagainya ini. Ya, jadi nanti akan diganti dengan tubuh yang mudah selama-lamanya, tidak akan pernah mati, tidak sakit, tidak capek, dan seterusnya. Makanya Gus Glory juga mengibaratkan tiap ulang tahun ada yang minta panjang umurnya sampai 1000 tahun lagi, sampai peot, protol, saking tidak maunya karena untuk berpulang ke akhirat. Sampai dinyanyikan seperti itu dengan penciptaan yang baru karena tubuh ini tidak bisa kholidan abadan. Perintah Allah berlaku segala urusan, benar-benar meliputi segala sesuatu dengan ilmu, termasuk penciptaan manusia dengan standar anatomi yang bisa hidup selamanya nanti di akhirat. Nah, di sini tentang ciptaan Allah, jangan sampai hidup selamanya tapi dalam siksa di neraka, karena pilihan cuma ada dua, mau hidup selamanya di neraka atau selamanya di dalam surga. Penduduk surga sudah masuk surga, maka diumumkan kepadanya seluruh penduduk langit dan bumi, di antara itu ada laut, di sana diumumkan kepada seluruh mohon maaf, keterangan saya terjeda. Jadi itu intinya bahwa Allah juga menciptakan segala sesuatu dengan ilmu, maka kita juga harus mengimani itu semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah selesai melakukan review dari ayat 1 sampai ayat 12 dan diakhiri dengan satu ayat yang menjelaskan tentang, jadi kalau at-thalaq diawali dengan persoalan talak, diakhiri dengan betapa besar dan kuasanya Allah menciptakan 7 langit dan juga bumi dan serupa dengan bumi. Artinya Allah Maha Kuasa, Maha Luas, Maha Tinggi, Maha Segalanya. Karena itu kita di dunia jangan terlalu sempit pandangan kita. Alhamdulillah. Semoga seluruh jamaah kajian ini menjadi orang-orang yang luas wawasan, pikiran, dan pandangannya. Kalau istilah omboh jangkai adoh nalari jembar jagate, omboh segarane. Ya, jadi orang-orang yang punya luas pandangan tidak sempit hanya di dunia saja, tapi dunia sampai akhirat. Lahir batin, jiwa raga, jasmani rohani. Alhamdulillah. Setelah puasa selama 6 hari Syawal, hari ini di depan Pak Jo sudah ada ketupat yang dari tadi sudah siap disantap. Nunggu aba-aba. Saya juga sudah punya nih. Nah, ini ketupat saya. Ini serawut saya. Nah, ini malam mana milik sampean? Coba. Ini serawut saya. Masa ini nggak kelihatan? Kelihatan lah. Kelihatan, silakan.
Ayo, mana yang lain? Kita menikmati ketupat bersama. Mana milik Pak Mukhlisin? Pak Farul, Mas. Ayo, mana? Ya, Pak Jo nggak punya itu gimana? Nggak punya ketupat, jangan-jangan udah kemarin dimakan tuh. Ini berdasarkan sidang rupiah. Pak Jo nunggu sidang isbat dulu, Gus. Sidang isbat pembelian janur Pada lah. lebaran ketupat loh. Iya. Kalimantan. Mana nih Bloro? Ketupatnya banyaknya untuk orang sedesa atau gimana itu? Nih Gus, ya. Jamaah kata Gus. Nah. Mana Ponorogo ini? SMA Ponorogo, mana? Lampung, ketupatnya mana? Anu apa? Jambi Bangkok. Mana Gus? Mana? Pak Rais Kalimantan, Pak Abdullah. Balik dulu nggak duwe ketupat balik. Nah ketupat bombong ini ketupat apa? Kerupuk ta iku. Alhamdulillah. Mas Malik itu ketupat ta? Wih, Mas Malik pamer opor tapi sini ndok. Oke, monggo dinikmati hari ini sebagai ibadah tamaman kafatan atau kufatan. Alhamdulillah, semoga puasa kita diterima Allah, baik Ramadan maupun yang puasa Syawal. Memang puasa Syawal itu berat ya, berat terutama anak-anak saya ini alhamdulillah lulus, tapi lulus nggak lulus. Ya, ada yang bolong 2 hari katanya, ditanya, lo kok mokel? Siapa yang mokel? Saya makan katanya. Maksudnya ya karena nggak niat puasa. Mana Pak Nuraliara kok cuma 2 gitu, gimana itu Ngawi itu? Banyak Gus, ada. Dan lepetin apa Gus? Sudarjo, Mas Adi. Mana ketupatnya? Tasik tenwingking Gus. Tasik tenwingking. Ada atau enggak ya? Jangan Tasik tenwingking. Tasik SMA Tasikmalaya. Alhamdulillah ini Pak Yan sudah pulang dari rumah sakit. Sehat. Sekarang waktunya makan ketupat. Mana Bu Mila? Boleh. 11. Oh, ketat-ketit. Buatan damel tupat. Damel ketupat. Ganti lemper kata Pak Yayan. Ya sudah, itu dibagiin yang belum bikin itu, kasihan. Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya dimakan bersama dengan tadi ya berdoa Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana wa shadaqatana wa ibadatana ya. Kita berdoa semoga Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله سيدنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشيشات من جميع كفار ربنا نجينا ولينا وسابنا اللهم ارفع درجتنا في الدين والدنيا والاخره وحسن الخاتمه ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت مولانا فانصرنا من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون
Rabbana ja'alna muslimin al-kaum diratan mutamassina talaka warina Rabbana hab lana hukma wal hikmah bis-salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi ighfir li wa li akhi wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa tahfina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna. Terima kasih, Gus. Alulana imam wa nur